pada akhir 2016 kemarin stadion utama itu sudah kembalikan ke provisi kembali karena sebelumnya ada permasalahan dan sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi bagaimana progres terhadap pengembalian tersebut? Baik. Jadi gini, sebenarnya 2015 stadion itu sudah diserahkan ke kita tahun 2015. Stadion itu diserahkan ke kita melalui serah terima kedua. Karena apa? Karena tahun 2014 kan kita sudah melakukan audit teknis dulu, audit teknis secara mutu dan secara kualitas bangunan. Jadi setelah melakukan audit kita sudah presentasikan juga ke BPKP, sehingga rekomendasi dari BPKP adalah waktu itu ke rekanannya segera serahkan ke Pemprov. Oh ya. Ya kan? Karena nilai hutang sebenarnya kita udah tahu. Ya. Jadi nilai audit itulah yang menentukan hasil nilai akhir hutangnya. Jadi begitu kita udah selesai itu, jadi audit sudah selesai. Nah, si rekanannya menyerahkan itu ke kita serah terima kedua namanya, final handover FAO. Jadi di Maret 2015 kita serah terima pertama, dan di September 2015 kita serah terima kedua. Jadi memang betul di akhir 2015 sebenarnya stadion utama itu sudah jadi milik kita. Oh, akhir 2015 ya? Akhir 2015. Nah, kenapa kita rawatnya itu di akhir 2016? Kalau masih lihat mungkin di awal Januari sampai dengan Oktober itu kan belum ada perawatan. Iya, betul. 2016. Itu mengingat karena satu, waktu itu anggaran perawatan belum ada. Oh, anggaran perawatan kita belum ada waktu itu. Jadi kita kan selesai audit itu di akhir-akhir tahun semua. Sementara ya, untuk pola penganggaran kita kan tidak bisa. Diusulkan di pertengahan. Gitu ya. Jadi akhirnya untuk 2016 kita masukkan PBDP ke perawatannya. Oh, perawatannya. Perawatannya di PBDP 2016. Nah, makanya mungkin masih lihat itu udah mulai dibersihkan di akhir tahun kemarin. Dan mulai dibersihkan, dipoto rumput segala macam gitu kan, dan kita segera fungsikan di awal 2017. Di awal 2017 segera difungsikan. Nah, sebenarnya itu tujuan utamanya. Karena kita udah dapat stadion juga. Jadi sebenarnya sepenuhnya masih udah punya kita. Wah, betul. Tinggal sisa utang pembayaran saja. Tapi masih ada sisa? Masih. Pemprov masih ada utang kok sama rekanannya sih. Cuma rekanannya sudah menyerahkan itu ke kita. Karena kita udah ya mungkin insya Allah lah, mungkin tahun-tahun ini kita selesaikan semua utang-utang itu. Utang-utang kita rekanan. Nah, konsekuensinya adalah stadion itu digunakan. Stadion itu digunakan sebenarnya kalau menurut saya itu melalui proses percobaan dulu, sosialisasi sebenarnya. Percobaan. Nah, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa stadion itu sudah bisa dipakai oleh masyarakat umum. Sudah. Oleh masyarakat umum bisa digunakan. Sudah bisa dipakai. Silakan saja. Kalau mau pakai silakan. Cuman khusus untuk lapangan di dalam itu hanya pakai surat, wajib pakai surat. Tapi kalau untuk area kawasan segala macam silakan. Sudah dipakai. Tidak apa-apa gitu. Nah, kalau untuk di dalam, misalnya ada masyarakat yang ingin latihan bola di sana, boleh. Boleh pakai surat. Pakai surat, dan di situ udah ada beberapa klub terjadwal yang sedang main di sana. Oh, sudah boleh, Pak? Sudah, ada klub dari Bang Riau Pepri, ada klub dari PSPS, ada klub dari, dan kita sendiri di Spora PPLP kita udah di sana kok gitu. Karena banyak kok yang pengen mau coba di sana. Ya, betul. Terakhir juga yang U19 ya, Indra Safri kan seleksi untuk U19 dari sana. Dari sana. Karena memang diminta betul sama Pak Indra Safri itu dia mau di sana bisa pakainya. Karena standar hukumnya sudah yang terbaik kan. Ya, betul. Yang terbaik. Nah, memang itu salah satu bentuk kita untuk sosialisasi. Supaya apa? Supaya bangunan ini terpakai. Betul. Dengan bangunan ini terpakai, tercapailah cita-cita pembangunan itu, bahwa pembangunan itu untuk masyarakat. Ya, betul. Kan gitu kan. Nah, cuman kendala kami sekarang adalah kita harus coba bisa ngontrol lah. Karena sayang kan, aset kita aset besar, terus rumputnya bukan rumput biasa gitu kan. Yang kalau dipakai tiap hari ya jadinya pasti akan akan hancur. Jadi akan rusak. Nah, kami terus terang saja bahwa anggaran untuk merawat itu kan bukan sedikit, Pak. Bukan sedikit, apalagi untuk mempertahankan dia menjadi stadion internasional tuh nilai uangnya tidak sedikit gitu loh. Ya, betul. Pasti bisa dibandingkan lah sama GBK, ya kan, sama yang punya Kalimantan, yang punya Palembang, itu pasti nilai perawatan mereka besar. Perbandingan aja. Ya, betul.
yang untuk kawasannya yang di Palembang itu kan satu kompleks sport center besar. Ya. Mereka dapat dana 2,6 miliar sebulan loh, untuk Sebulan merawat. untuk perawatan. Untuk merawat. Nah kita berapa? Di kita? Nah itu tadi saya bilangnya sangat minim lah, kalau saya bilang sangat minim. Nah itu belum cukup untuk merawat secara total. Nah kita berharap kalau misalnya ada yang main di sana ikut merawat di sana. Ya, betul. Minimal apa? Minimal ikut motong rumput lah, kan gitu. Supaya ini kan jadi kebanggaan masyarakat. Masyarakat merasa memiliki, ya jangan hanya memakai gitu maksud saya memilikinya, Betul. tapi ikut merawat. Gitu. Jangan bikin kerusakan di sana, ya kan? Sama-sama kita jaga. Sama-sama dijaga gitu. Ini cuma tahu make, habis itu ya sembarangan coret sana coret sini, kan untuk mereka itu kita bangun, Ya. untuk kami gitu loh. Siapa lagi kalau bukan mereka yang make, masyarakat yang make. Jadi untuk saat ini perawatan hanya sebatas di dalam, untuk di kawasan lingkungan sendiri belum ya? Belum ada. Jadi memang tahun ini kita anggarkan memang hanya untuk merawat di dalam. Di dalam. Ya, kita konsentrasi di dalam karena nilai mutu tadi yang harus kita jaga. Kan? Karena utamanya stadion itu adalah lapangannya kan. Ya, betul. Kalau tribunnya kan ya udahlah, bisa lah 2-3 bulan sekali kita sapu gitu kan bisa-bisa aja gitu. Lagi pula kalaupun dipakai kan masyarakat juga untuk membersihkan, itu kan menurut saya. Jadi tahun ini memang target kita hanya untuk merawat di dalam. Itu dulu. Nah, begitu nanti permasalahan hutang ini selesai kita bayarkan di tahun ini, semoga insyaallah gitu kan. Ya di tahun 2018 kita harapkan kita udah saya sebenarnya udah ada ini rencana juga, tapi apakah ini nanti bisa diperoleh tidak ya Allah alam ya, nanti gitu. Tapi rencana kami dari Dispora adalah itu kita pengen pengamanan aset dulu. Pengamanan, Pengamanan dijaga. aset. Ya. Pengamanan aset. Kalau penjagaan juga kita punya security. Ya, sudah. Ada 24 orang di sana yang dikasih dijaga di sana. Itu udah ada. Itu hal utama itu harus dirawat dulu. Dirawat terus dijaga. Nah sekarang penjagaan sudah ada. Nah yang ketiga adalah pengamanan yang untuk saya bilang tadi, pagar. Kita mau coba pagarin dulu. Gitu. Oh. Kita pagarin Di dulu. dalam. Nah pagar luar. Yang di Nagasaki. Oh iya. Ya kan supaya apa? Supaya aman dia. Masyarakat juga olahraga di dalam aman, tidak diganggu oleh yang mungkin lain-lain lah. Ya, betul. Kan biasa sering kayak gitu kan, ada orang-orang yang tak jelas yang ngaku di sana gitu, kita tahu juga. Kita pengen tersortir lah, maksud saya itu bukan menghambat masyarakat untuk olahraga, silakan. Tapi istilahnya inilah tersortir, malah mana yang mau olahraga, mana yang mau berbuat kejahatan. Ya. Kan tahu tuh. Walaupun nanti ada apa ini segala macam bisa kita tahan gitu kan. Itu yang utama yang program kita untuk tahun 2018. Nah yang kedua, kita pengen stadion itu akan kita selesaikan. Itu kan dalam kondisi terakhir itu ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan sebenarnya. Oleh rekanan. Iya, itu di angka 98%. Cuman mereka dimaklumi oleh pemeriksa itu tidak dikerjakan karena kita belum bayar gitu loh. Karena terkait kita ada hutang, jadi itu tidak masalah, tidak diselesaikan. Nah, karena kita kan kesalahannya terutama kalau dalam hukum pengadilan dalam putusan pengadilan itu memang kita yang salah. Ya. Kita tidak bayar gitu loh. Gimana mereka menyelesaikan? Betul. Kan gitu. Nah, jadi kita coba di tahun 2018 atau maksimal tahun 2019 kita coba selesaikan. Jadi ada sekitar 2% lagi pekerjaannya yang belum selesai. Dan itu tidak mulai fungsi sebenarnya. Oh, tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Yang ada itu cuma pekerjaan arsitektur kayak pintu yang utama yang sebelah barat itu kan masih tertutup sama triplek ya, masih di sana gitu. Nah itu sebenarnya ada pintu, nanti ada tralinya gitu. Terus kalau masuk ke dalam kan udah pernah masuk ke dalam kan, ada ACP yang bagian atasnya yang masih bolong. Iya betul. Terus ada beberapa bagian atap yang masih belum selesai gitu sebenarnya, tapi itu tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Nah yang ketiga adalah kita pengen memfungsikan stadion itu secara penuh. Secara penuh itu maksud saya listriknya ada, masuk semua, sistemnya jalan gitu loh. Nah sekarang kan listriknya belum ada. Masih belum ada. Jadi untuk malam masih bisa dipakai. Nah malam bisa dipakai itu tadi. Nah kita pengen memfungsikan itu secara penuh. Kita pengen menjadikan itu sebagai salah satu stadion yang dipakai terus. Ya betul. Ya kan? Untuk pertandingan internasional, pertandingan nasional. Nah kita kan coba nih, kita pengen ngambil kualifikasi Asian Games lah. Iya betul. Jadi itu target-target yang jangka pendek lah. Ya.